Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu reviewer dimanapun berada, perkenalkan saya Asma Karim, saya dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Nah, secara singkat, mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual ini membahas tentang aspek hukum hak kekayaan intelektual dalam sudut pandang negara maju dan juga sudut pandang negara berkembang. Selain itu juga dibahas tentang prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual, tujuan dan manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam tataran nasional maupun internasional. Dibahas juga terkait dengan teori-teori dasar perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan juga yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan ruang lingkup hak kekayaan intelektual itu sendiri. Yang pertama menyangkut hak cipta, kemudian merek, indikasi geografis, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, pengetahuan tradisional, lisensi dan transfer teknologi, dan juga diakhiri dengan mata kuliah ini akan membahas penyelesaian sengketa kasus-kasus hak kekayaan intelektual. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum hak kekayaan intelektual, sudut pandang negara maju dan juga negara berkembang. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami berbagai peraturan tentang hak kekayaan intelektual dalam tataran hukum nasional maupun internasional. Selain itu juga diajak untuk memahami berbagai teori-teori dasar perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan yang paling penting dan yang utama adalah mahasiswa mampu membedakan dan juga menjelaskan apa itu hak cipta, hak merek, indikasi geografis, hak paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, pengetahuan tradisional, lisensi dan transfer teknologi, dan juga mampu menganalisis kasus-kasus hukum hak kekayaan intelektual. Nah, secara lengkap mata kuliah ini kemudian akan dibahas dalam 14 kali sesi pertemuan di dalam kelas, ditambah dengan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab, baik itu pertanyaan yang diberikan oleh saya selaku dosen atau pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa untuk kita diskusikan bersama di kelas. Selain itu juga dengan metode studi kasus. Jadi studi kasus ini adalah berkaitan dengan sub-sub materi yang sedang dibahas. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan adalah biasanya menggunakan PowerPoint dan juga LCD. Kemudian pada masa pandemi, metode pembelajaran atau media pembelajaran yang saya gunakan ini menggunakan Google Meet, kemudian Google Classroom, dan juga Zoom Meeting. Nah, untuk presentasi penilaian mahasiswa, ini ada 5 poin penilaian. Jadi yang pertama kehadiran 10%, tugas individu dan kelompok 20%, kuis atau diskusi 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Nah, kemudian nilai akhir yang didapat mahasiswa itu mulai dari A dengan nilai kalau dalam bentuk angka itu lebih dari 80 ke atas sampai 100 ya. Kemudian A- sampai seterusnya. Nah, untuk referensi yang saya gunakan, saya biasa menggunakan buku-buku yang up to date yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Selain itu juga saya membuat diktat mata kuliah sendiri untuk pembelajaran dan juga jurnal hasil penelitian yang saya punya. Jadi berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ya. Kemudian berbagai jurnal hukum yang lainnya yang juga membahas terkait hak kekayaan intelektual, misalnya jurnal hukum Revinding, kemudian jurnal komisi yudisial, jurnal legalitas, dan juga jurnal-jurnal yang lainnya. Nah, selain itu juga yang saya sering gunakan ini juga adalah website melalui Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, karena menurut saya ini salah satu website yang cukup penting untuk mengetahui
mengetahui update terkait dengan hak kekayaan intelektual. Selain itu, salah satu website yang saya sering gunakan juga adalah Hukum Online. Nah, demikian penyampaian rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa untuk keamanan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Berdoa selesai. Baik, adik-adik sekalian, saudara-saudara mahasiswa, apakah terkait materi minggu sebelumnya ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, baik. Jadi minggu yang lalu kita sudah bahas terkait dengan urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi kita bicara tentang perlindungan hak kekayaan intelektual versi negara maju dan juga negara berkembang. Jadi kalau bagi negara maju yang menghasilkan penemuan-penemuan atau invensi di bidang kekayaan intelektual, tentunya itu juga memberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara yang sedang berkembang. Seperti kita, apabila negara maju itu kemudian tidak mau mengalihkan teknologinya kepada kita, bisa dibayangkan WhatsApp tidak bisa kita gunakan, Instagram tidak bisa kita gunakan, bahkan YouTube pun tidak bisa kita akses. Jadi itu beragam sekali hak kekayaan intelektual yang sebenarnya memberikan kesejahteraan kepada kita. Baik, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi minggu sebelumnya? Belum. Oke, baik. Insya Allah sudah dipahami ya? Ya, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjut ke pertemuan ketiga dengan materi terkait dengan hak cipta. Jadi secara garis besarnya, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini atau pertemuan ini secara garis besarnya melingkupi materi terkait sejarah singkat hak cipta, kemudian pengertian dan ruang lingkup hak cipta, kemudian hak ekonomi dan juga hak moral daripada pencipta dan juga hak terkait. Kemudian ada materi terkait dengan kategori pencipta, kemudian jenis ciptaan yang dilindungi, kemudian juga ada lembaga manajemen kolektif. Jadi itu secara umum ya materi yang akan kita bahas di pertemuan ketiga. Baik, saya lanjut ya. Oke, terkait dengan hak cipta. Jadi saat ini hak cipta dalam hukum nasional kita itu landasan hukumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri? Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta itu disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi singkatnya disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif. Nah, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terkait apa itu hak eksklusif? Oke, Mas Januar, monggo Mas. Hak eksklusif adalah hak keistimewaan yang diberikan prinsipal kepada perusahaan. Hak eksklusif adalah hak prinsipal yang diberikan kepada perusahaan. Hak keistimewaan yang diberikan prinsipal kepada perusahaan. Oh, keistimewaan yang diberikan prinsipal kepada perusahaan. Oke. Saya izin jawab, Bu. Oke, monggo. Hak eksklusif adalah hak yang melekat dalam hasil ciptaan oleh penciptanya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Boleh tahu namanya siapa? Saya Tri Handoyo, Bu. Oke, baik.
Mas Tri Handoyo. Terima kasih ya sudah berkenan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam hak cipta ini adalah hak yang hanya diperuntukkan untuk pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin daripada pencipta. Penulis novel terkenal, dari karya novel tersebut ternyata dilirik oleh perusahaan film atau sutradara film, sehingga novel tersebut kemudian diadaptasi ke dalam suatu karya film. Kalau misalnya suatu novel diadaptasi ke dalam karya film, itu kan akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah perusahaan film, sutradaranya, produsernya. Tentu saja kalau kemudian film itu dia masuk box office, nah kemudian penontonnya cukup banyak, tentu saja Mbak Ratna selaku penulis novel tersebut juga akan mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi tidak hanya tadi itu produser film, perusahaan film tersebut, tapi hampir semua pihak yang terlibat di dalamnya itu mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu karya cipta. Jadi ini sebenarnya contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita terkait dengan hak eksklusif yang apabila digunakan oleh pihak lain maka harus dengan izin daripada pemilik karya cipta tersebut. Jadi itu sekedar contoh saja ya. Jadi dalam hal kekayaan intelektual ini yang disebut dengan hak monopoli. Jadi hanya pemilik karya cipta tersebut yang boleh menggunakannya secara bebas. Nah, apakah hak eksklusif ini hanya bagi hak cipta saja apa? Termasuk juga hak kekayaan intelektual yang lainnya? Tentu saja, hak eksklusif ini juga diberikan kepada hak kekayaan intelektual yang lainnya. Jadi setiap orang yang ingin menggunakan karya cipta seseorang untuk kepentingan yang bersifat komersial atau untuk mendapatkan manfaat ekonomi harus dengan izin daripada yang bersangkutan. Dalam hal ini bisa pencipta, penemu, pendesain, kemudian dalam hal ini misalnya pemuliah tanaman. Jadi itu juga ya. Oke, baik, terkait dengan hak eksklusif seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya hak eksklusif ini pun terbagi atas dua. Jadi yang pertama itu adalah hak ekonomi, kemudian yang kedua itu hak moral. Jadi hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi tadi seperti yang saya contohkan, bukunya Mbak Ratna kemudian ini diadaptasi ke dalam suatu film, atau misalnya lagu yang dijadikan soundtrack sinetron atau film, itu merupakan hak ekonomi. Jadi salah satu contohnya seperti itu ya. Nah, ini secara lengkapnya bisa kita lihat di pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi banyak sekali ya. Jadi ketika suatu karya itu misalnya tadi karya buku bisa digandakan atau diadaptasi dalam sebuah film, kemudian diterjemahkan. Jadi ternyata novel tadi dia dalam bahasa Indonesia, bisa juga diterjemahkan dalam bahasa asing. Jadi bisa berbagai bahasa karena novelnya cukup populer atau cukup digemari ya. Jadi biasanya seperti itu, banyak yang tertarik kemudian ingin menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Atau bisa juga melalui pertunjukan. Jadi pertunjukan ini adalah bisa macam-macam ya. Jadi bisa secara langsung, bisa dalam bentuk opera, atau misalnya dalam sebuah film atau semacamnya lah. Kalau misalnya namanya pertunjukan artinya ingin menyampaikan ini loh karya saya. Jadi tujuannya ketika disampaikan misalnya melalui suatu media, baik itu media TV atau misalnya media online, tujuannya untuk kepentingan komersil ya, sudah pasti kan itu ada unsur timbal balik. Jadi manfaat ekonomi yang bisa diberikan kepada pemilik karya cipta. Jadi ini sebenarnya banyak tentang hak ekonomi ini. Bisa teman-teman baca di Undang-Undang Hak Cipta lebih lanjut ya. Jadi pasal 8 dan juga pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, sekarang saya lanjut ke yang berikutnya. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Oke ya. Saya lanjut. Sekarang hak yang kedua ya, hak eksklusif yang kedua, yaitu hak moral. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak hak moral ini apa?
Saya Bu, izin menjawab. Hak moral itu adalah kalau menurut dari ini yang saya cari hak seseorang untuk mengakui ekspresi individunya sebagai perpanjangan dari kepribadiannya. Jadi, oh ya Bu, kalau menurut saya hak moral itu adalah hak yang melekat pada diri pencipta untuk mempertahankan reputasinya dan ciptaannya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih super sekali jawabannya Mas Eki. Jadi benar ya. Kalau misalnya hak moral itu adalah hak yang melekat kepada diri pencipta, penemu, pendesain. Jadi tadi seperti saya contohkan, Mbak Ratna adalah seorang penulis novel. Atau katakanlah Mas Eki ini punya karya berupa buku atau jurnal. Kemudian teman-teman di kelas ini diberi tugas oleh dosen untuk membuat sebuah makalah. Ya, ketika mengutip pendapatnya Mas Eki, nama Mas Eki selaku pengarang dalam buku tersebut dan juga judul bukunya itu wajib dicantumkan. Itu adalah sebagai bentuk penghargaan kita kepada hak moral pencipta. Jadi jangan lupa kalau diberi tugas untuk membuat makalah, itu kalau mengutip pendapat orang harus ditulis tuh di catatan kakinya. Jadi misalnya Rizky Samira Alfarisi, hukum pidana, terbitannya Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram tahun 2023, dikutip di halaman berapa, itu wajib dicantumkan. Itu salah satu contoh daripada hak moral. Nah, atau misalnya tadi tuh ternyata Mbak Haula adalah penulis lagu atau penulis lirik. Nah, ketika misalnya Mas Yanuar ini kemudian ingin mengcover lagu tersebut, nama Mbak Haula selaku penulis lagu atau penulis lirik itu harus disertakan dalam video coveringnya. Jadi itu adalah salah satu atau bagian daripada contoh hak moral. Jadi misalnya penulisan nama pencipta, entah itu dari buku, novel, atau lagu, nah itu wajib disertakan. Atau tidak dengan tanpa izin ya, tidak mengubah sembarangan. Jadi lirik lagu yang sudah diciptakan oleh penulis lagu atau penulis lirik, kemudian tiba-tiba tanpa izin diubah seenaknya. Nah ini artinya tidak menghargai hak moral daripada pencipta atau pemilik karya cipta tersebut. Atau bahkan misalnya mendistorsi. Jadi kalau misalnya kita di era sekarang, ketika menulis sebuah tulisan ini kan berhadapan dengan aplikasi-aplikasi plagiarism checker atau terbitin. Nah ini mengharuskan kita memparaphrase. Apakah paraphrase ini termasuk ke dalam distorsi atau tidak? Nah ini sebenarnya kalau kita kaji dari sisi undang-undang hak cipta sebenarnya sudah termasuk ke dalam apa? Pelanggaran hak moral. Walaupun memang di situ nama penciptanya itu dicantumkan, tapi pendapat asli daripada penulis tersebut itu dia sudah hilang. Karena misalnya dikutip oleh satu orang kemudian diparafres oleh orang berikutnya, diparafres lagi oleh orang ketiga, keempat dan seterusnya. Akhirnya apa? Pendapat yang tadi misalnya punya Mas Eki, yang aslinya atau originalnya itu kemudian hilang. Nah ini, jadi ini di era sekarang itu seperti itu ya. Bahkan pasal di undang-undang pun ya, saat dicek di aplikasi terbitin itu terbaca plagiasi. Jadi itu kita menjadi dilematis kalau misalnya kita kaji dari sisi undang-undang hak cipta. Tapi supaya tidak benar sama sekali merupakan hak moral daripada pencipta, itu tadi walaupun diparaphrase tetap nama penulis atau pemilik karya itu harus dicantumkan di dalam kutipan yang kita tulis tersebut. Oke, baik, Mas Handi atau Mbak Wulan, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, baik ya. Kalau misalnya yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan? Belum. Oke, baik. Saya pikir untuk perkuliahan hari ini
saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Jadi silakan pelajari lagi undang-undang hak cipta ya, terkait dengan materi lanjutan hukum hak kekayaan intelektual kaitannya dengan hak cipta. Jadi sekian dulu kuliahnya hari ini. Sebelumnya mari kita menutup perkuliahan kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan.